Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 4 negara besar yang sangat berpengaruh di muka bumi, namun kemudian hilang dan lenyap dari peta dunia. Namun sebelum lebih lanjut, kami mohon subscribe. Pertama, Khalifah Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman yang berpusat di Istanbul, Turki, sehingga dikenal juga dengan sebutan Kesultanan Turki Utsmani. Merupakan negara besar Islam yang menganut sistem kekhalifahan. Adalah sebuah negara besar yang sangat berpengaruh sejak abad ke-13. Jika pada abad ke-11 Yunani dan Kristen sebagai negara dan agama paling berpengaruh di dunia, maka pada abad ke-13 Kekaisaran Ottoman dan Islam menduduki posisi tersebut. Kekuasaannya membentang luas dari Maroko hingga ke Teluk Persia, dari Sudan hingga ke utara Hungaria, terus ke Eropa Timur, Balkan dan Mediterania. Kekhalifahan ini berdiri megah selama 600 tahun sejak tahun 1299. Kemudian bubar dan terpecah menjadi lebih 50 negara pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Setelah Mustafa Kemal Atatürk terpilih menjadi presiden pertama Turki dan menggantikan sistem kekhalifahan menjadi sistem pemerintahan republik sekuler. Sejak itu, berakhirlah kejayaan Khalifah Utsmaniyah sebagai negara besar yang sangat berpengaruh di dunia. Kedua, negara Austro-Hungaria berdiri pada tahun 1867, merupakan gabungan dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Austria dan Kerajaan Hungaria. Wilayah kekuasaannya meliputi Ceko dan Slovakia. Adalah salah satu negara industri terbesar di dunia menjelang Perang Dunia Pertama. Namun negara multi etnis ini bubar pada tanggal 10 September tahun 1918 setelah kekalahan pada Perang Dunia Pertama melawan Serbia dan sekutunya. Ketiga, Yugoslavia adalah sebuah negara besar yang terletak di semenanjung Balkan di kawasan Tenggara Eropa. Negara multi etnik ini berdiri pada tanggal 13 Juli tahun 1918 setelah bubarnya Kekaisaran Austro-Hungaria pasca Perang Dunia Pertama. Sejak berdiri, negara ini telah berkali-kali berganti sistem pemerintahan, dari monarki absolut, monarki konstitusional, sampai menjadi sebuah negara republik federal. Pada masa pemerintahan Presiden Josip Broz Tito pada rentang waktu sejak tahun 1953 sampai tahun 1980 adalah era kejayaan Yugoslavia sebagai sebuah negara yang besar, kuat dan independen, yang mampu melepaskan diri dari polarisasi dua kekuatan besar dunia ketika itu, yaitu blok barat pimpinan Amerika Serikat dan blok timur pimpinan Uni Soviet. Bahkan pada tahun 1961 bersama Presiden Soekarno dan pemimpin dunia lainnya, Presiden Josip Broz Tito mendeklarasikan gerakan non-blok. Namun keutuhan dan kejayaan Yugoslavia sebagai sebuah negara multi etnik yang besar sangat bergantung kepada sosok Josip Broz Tito sebagai pemimpin Yugoslavia. Setelah Broz Tito wafat, Yugoslavia bergolak, terjebak konflik antar etnis dan berada di ambang kehancuran. Tahun 1991, Slovenia, Makedonia, Bosnia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan secara sepihak dari Yugoslavia. Pada tanggal 11 Juli tahun 1995, ribuan Muslim Bosnia dibantai secara keji oleh etnik Serbia. Peristiwa itu adalah pembantaian terbesar di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2003,
Yugoslavia sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar benar-benar bubar dan hancur dan terbelah menjadi beberapa negara. Sejak itu, tamatlah riwayat Yugoslavia sebagai sebuah negara yang besar yang pernah ada di muka bumi ini. Keempat, Uni Soviet adalah sebuah negara komunis yang terbentang luas di sepanjang Eurasia seluas 22,4 juta kilometer persegi. Negara komunis ini didirikan pada tanggal 30 Desember tahun 1922 oleh kaum Bolshevik, yaitu faksi mayoritas yang berideologi komunis dari Partai Sosial Demokrat Rusia pimpinan Vladimir Lenin. Uni Soviet merupakan negara federal namun menerapkan sistem satu partai, yaitu Partai Komunis Soviet. Roda pemerintahan dijalankan secara ketat, totaliter, dan sentralistik. Pasca Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat adalah dua negara besar dengan kekuatan militer yang luar biasa, sehingga keduanya dijuluki negara superpower atau negara adidaya. Namun kedua negara adidaya ini memiliki perbedaan ideologi. Uni Soviet berideologi komunis, sementara Amerika Serikat berideologi kapitalis. Pada gilirannya terjadi kompetisi dan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam mempengaruhi dan menguasai negara-negara di dunia. Dampaknya, negara-negara di dunia ketika itu berada dalam struktur bipolar, terbelah dalam dua kutub yang berlawanan. Negara-negara yang pro Amerika Serikat disebut blok barat, sementara negara yang pro Uni Soviet disebut blok timur. Persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak hanya di bidang ideologi. Kedua negara adidaya ini juga berlomba memproduksi senjata nuklir yang merupakan senjata pemusnah massal. Bahkan kedua negara superpower ini sama-sama memiliki koalisi militer, NATO untuk blok barat dan Fakta Warsawa untuk blok timur. Persaingan kedua negara adidaya ini kemudian dikenal dengan istilah Perang Dingin yang berlangsung sejak tahun 1947 sampai tahun 1991. Namun sejak tahun 1980, ekonomi Uni Soviet mulai merosot. Di antaranya diakibatkan oleh sistem yang sangat sentralistik dan anggaran negara yang lebih banyak terkuras untuk memproduksi persenjataan dan membiayai misi militer Uni Soviet di luar negeri. Krisis ekonomi Uni Soviet mencapai puncaknya pada awal tahun 1990. Untuk mengatasi krisis ekonomi dan juga krisis politik, Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet ketika itu, menerapkan kebijakan perestroika. Namun kebijakan itu justru memicu krisis politik yang semakin tajam dan mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Tanggal 8 Mei tahun 1990, Estonia memerdekakan diri dari Uni Soviet. Kemudian menyusul Lituania dan Latvia. Pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet. Dan pada tanggal 31 Desember tahun 1991, secara resmi Uni Soviet dibubarkan. Sejak saat itu, berakhir dan lenyaplah Uni Soviet sebagai sebuah negara yang besar dan paling berpengaruh di dunia.